Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Disyukur atas nikmat Tuhan yang limpahkan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada malam hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Lili Febrianto dengan NIM D600210099. Kemudian Unggul Mardian Suhardi dengan NIM D600210100. Kemudian Faris Fauzan Zahran dengan NIM D600210101. Selanjutnya Gofru Parikesit dengan NIM D600210143. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang teori keputusan antrian. Apa itu teori keputusan antrian? Pengertiannya adalah antrian suatu garis tunggu dari pelanggan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih. Kemudian antrian timbul disebabkan karena kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan, sehingga menyebabkan pengguna fasilitas tiba tidak bisa segera mendapat layanan. Kemudian saya Gofru Parikesit akan melanjutkan penjelasan mengenai teori antrian. Baiklah, cara mencegah antrian itu terdapat pada tambahan fasilitas pelayanan yang dapat diberikan untuk mengurangi antrian tersebut, atau dengan cara mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, cara tersebut akan memerlukan biaya tambahan karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan. Kemudian ada ciri-ciri dari antrian. Ciri-ciri dari antrian tersebut adanya kelambatan pelayanan saat-saat tertentu, disebabkan karena tingkat permintaan pelayanan yang melampaui dalam sebuah sistem. Contoh soal teori antrian. Contoh soal, pada suatu fasilitas kotak tool multi-club, permintaan adanya pengertian tool terjadi menurut distribusi Poisson dengan rata-rata 26. Permintaan pengantrian per jam. Setiap klub dapat menangani rata-rata 10 permintaan pergantian tol per jam. Biaya memperkerjakan klub yang baru di dalam fasilitas tersebut adalah $21 per jam. Biaya hilangnya produksi per mesin yang menunggu kurang lebih sebesar $50 per jam. Tentukan jumlah klub yang optimum untuk fasilitas tersebut. Untuk selanjutnya, yang pertama yang diketahui X. Nah, untuk X itu sendiri berasal dari NIM anggota yang pertama, dan sedangkan Y itu berasal dari NIM kedua anggota yang pertama
Z itu berasal dari NIM ketiga anggota yang pertama. Untuk Poisson mean itu sendiri sama sama dengan 20 dan 10, dan S itu sendiri merupakan jumlah KOR optimal yang ada. Next. Yang yang pertama yaitu eh, PO sama dengan 1/20/10 per 0 faktorial plus 20/10 per 1 faktorial plus 20/10 per 2 faktorial kuadrat plus 20/10 per 3 faktorial kuadrat 1-20 per 3-10. Eh, Terus dihasilkan jumlah sama dengan 1 plus 20/10 plus 400/100/2 plus 8.000/1000/6 di, dikalikan 1-0,667 sama dengan 1 plus 20/10 plus 800/100 plus 8.000/1000/1,998, dan dihasilkan angka sama dengan 100/100 plus 200/100 plus 800/100 plus 8.000/1,998, dan dihasilkan nilai yaitu 110/100 plus 8.000/1,998. Lalu dihasilkan 1/11 plus 4.008, jadinya nilai yaitu 1/15.008. Lalu dihasilkan 1/15.008/1000. Lalu dihasilkan nilai yaitu 0,0665. Next. Untuk soal yang kedua yaitu sendiri L4 sama dengan 0,665 itu sendiri di, di dikalikan 20/10 pangkat 3 dikali 20/9 kali 10 dibagi 9 faktorial 1-20/9 per 9 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 0,665 dikali 8 dikali 0,22 per 9 faktorial dikalikan 0,8 kuadrat sama dengan 0,10664 dibagi 5,78. LS sama dengan 0,185138 plus 20/10. Lalu dihasilkan 2,185138 min 73. Untuk WQ itu sendiri 0,185138/20. Lalu dihasilkan 0,009259 jam. Untuk WR itu sendiri yaitu 0,009259 jam plus 1/10. Lalu dihasilkan 0,1092569 jam. Setelah itu sama dengan 20/2 kali 10 sama dengan 20/10, yaitu sama dengan 2. Next. Nah, untuk hasil akhir itu sendiri ada cost of waiting. Untuk cost of waiting itu sendiri sama dengan 51 dikalikan 0,1092569. Lalu dihasilkan 5,572119. Dan yang terakhir itu sendiri untuk cost of server
sama dengan 20 dikali 9, yaitu 180 sama dengan 180 plus 5,5721019 sama dengan 185,5721019. Eh, Sebelum diakhiri, mungkin untuk operator bisa dikembalikan ke slide langkah-langkah untuk menambahkan sedikit kesimpulan. Selanjutnya, maksud saya yang selanjutnya, bukan sebelumnya. Lagi, yang contoh slide kedua terakhir. Yang langkah-langkah dan pembahasan selanjutnya. Lagi. Nah, pada slide ini kan tadi belum dijelaskan apa itu LS, LC, dan WR. Nah, uh, saya akan menjelaskan apa itu LS. LS sendiri itu adalah banyaknya atau rata-rata banyaknya antrian yang diharapkan pada satu sistem. Kemudian WG merupakan rata-rata waktu tunggu yang diharapkan dalam antrian. Kemudian LC merupakan rata-rata banyaknya antrian yang diharapkan dalam suatu antrian. Kemudian bisa next Mas. Mungkin dari saya ingin menjelaskan itu saja. Selanjutnya demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf sebesarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian yang melihat presentasi ini. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.